Record. Oh ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya, ini malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam. Ya, salam sehat, salam semangat. Jumpa lagi dengan saya, Doni Uji Windatmoko. Kembali lagi ya di konten dengan konsep siniar atau podcast ya. Dengan tajuk cerita lama belum kelar ya, Mbak Rizka. Cerita lama belum kelar. Nah, hari ini saya kedatangan tamu yang luar biasa. Nanti saya perkenalkan. Pertama saya ingin menyapa teman-teman yang memang mengikuti kanal YouTube saya. Mungkin menunggu kapan ini podcast lagi. Nah, hari ini malam ini kebetulan saya punya tamu, punya seseorang yang pastinya pengen kita tahu bersama perjuangan hidupnya, seperti itu ya. Oke, sebelum ke sana saya kenalkan dulu untuk tamu atau teman ngobrol saya pada malam ini ya, di Siniar Podcast Cerita Lama Belum Kelar atau CLBK. Oke, semuanya sehat ya teman-teman, saya harap semuanya sehat, jadi bisa menyimak obrolan malam ini dengan hati yang gembira begitu ya. Harapannya nanti bisa mendapat inspirasi dari tamu saya kali ini. Oke, untuk nama ya Rizka Triwijaya, dan kebetulan ditakdirkan mahasiswa ya ini ya. Berarti Mbak Rizka ini mahasiswa sebetulnya, mahasiswa program studi pendidikan bahasa Indonesia di Universitas Islam Majapahit atau UNIM Mojokerto. Sekarang duduk di semester berapa ya? 3 ya Mbak Rizka ya, semester 3. Seperti itu. Nah, apa yang menarik dari Mbak Rizka Triwijaya? Tentunya kelebihan yang diberikan, anugerah dan juga nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke Mbak Rizka Triwijaya. Ya, maksudnya apa? Bahwa Mbak Rizka ini adalah mahasiswa disabilitas ya, mahasiswa disabilitas atau tunadaksa ya Mbak ya. Nah, seperti itu. Jadi UNIM bisa dikatakan atau prodi yang saya ampu ini, yang saya pimpin ini ramah ya, ramah kepada mahasiswa atau calon mahasiswa yang mengalami keistimewaan seperti itu ya. Contohnya yang sudah hadir di sini menjadi teman obrolan saya, Mbak Rizka, bahwa yang bersangkutan Mbak Rizka ini adalah mahasiswa disabilitas begitu. Saya sapa dulu untuk Rizka. Assalamualaikum Mbak Rizka, selamat malam, sehat ya? Kali bisa diundang di podcast kali ini. Saya merasa terhormat sekali bisa hadir malam ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Rizka yang sudah berkenan hadir juga menemani saya untuk mengisi konten ini ya, siniar atau podcast gitu. Oke, sebelum kita mulai berbincang atau ngobrol begitu, ada rapid test, Mbak. Ya, berkenan untuk mengikuti rapid test? Berkenan nggak, Mbak Rizka? Jika di kampus diadakan, pasti saya mengikuti, Pak. Berkenan sekali, Pak, jika Ya. ada program rapid test. Rapid test atau tes cepat ya, tapi di sini ya, di obrolan kita, bukan yang untuk virus corona, enggak ya. Jadi nanti ada pertanyaan, ada 2 pilihan, Mbak Rizka pilih salah satu. Iya, Pak, saya paham. Pilih salah satu, begitu. Oke, yang pertama, Baik, Pak. ya, Mojokerto apa Malang? Mojokerto, Pak. Mojokerto, oke. Rapid test yang kedua, soal nomor 2, pilih kebahasaan atau kesastraan.
Kebahasaan. Kebahasaan. Oke. Yang ketiga, rapid test yang ketiga, lulus tepat waktu, ya, atau pilihan yang lainnya lulus di waktu yang tepat. Lulus tepat waktu. Lulus tepat waktu. Oke. Baik. Yang keempat ya, ada 5 soal ini. Yang keempat, buku ajar atau novel? Buku ajar. Buku ajar. Oke. Yang kelima, ya. Yang kelima, mie ayam atau bakso? Bakso, Pak. Bakso ya. Oh, oke. Iya, Oke, Pak. pertanyaan sudah dijawab semua dan tidak ada benar salah. Justru obrolan itu, ya obrolan kita ini itu berangkat dari pilihan Rizka ketika menjawab rapid test ya. Ya, tapi ada pilihan Mojokerto atau Malang ya, atau Surabaya tadi ya, saya lupa. Mengapa memilih Mojokerto, Mbak? Karena Mojokerto adalah kota kelahiran saya. Selain itu, Mojokerto juga menyimpan banyak-banyak situs budaya yang menarik. Dan saya ingin lebih jauh mempelajarinya. Seperti itu, Pak. Oke, jadi memang kelahiran Mojokerto ya. Daerah mana, Mbak? Puri, Trawulan, atau Gedek? Ya, Bangsal, Pak. Oh, Bangsal, dekat sini ya berarti ya, dekat Unim ya. Bangsal. Iya, Hmm. Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Kalau sama SMA-nya itu, SMA Bangsal itu daerah situ. Iya, Pak. Iya. Saya dulu alumni sana. Oh, SMA SMA Negeri Bangsal. 1 Ya, Bangsal. ya, paham. Pernah Iya. saya juga masuk ke situ ya. Oke, Mojokerto. Baik, tadi yang kedua apa pertanyaannya? Bahasa atau sastra ya tadi ya? Mengapa memilih bahasa tadi? Iya, Pak. Karena kebahasaan itu cakupannya lebih luas, Pak, menurut saya. Mm-mm. Apalagi saya sebagai seorang guru, Iya. pasti akan lebih mengacu ke kebahasaan dibandingkan sastra. Karena saya bukan sastrawan, melainkan calon guru bahasa. Seperti itu, Pak. Oh iya, gitu. Mengapa tertarik untuk meneliti bahasa? Maaf, apa namanya istilahnya lebih memilih bahasa. Padahal sastra juga menarik loh. Kalau Rizka ingin tahu lebih dalam, bisa jadi penulis, jadi sastrawan, penyair, atau pegiat teater, begitu. Sementara untuk bahasa, ya paling jadi guru bahasa, jadi peneliti bahasa, begitu. Mengapa Mbak Rizka? Nah, justru itu, Pak. Mengapa saya memilih bahasa? Karena di sana ada peluang yang cukup besar yang bisa saya raih dibandingkan dengan sastra. Kalau sastra mungkin bisa menjadi penulis atau apapun itu, yang pastinya saya akan memiliki banyak sekali saingan. Beda dengan kebahasaan yang belum banyak orang berminat dengan kebahasaan, Pak. Iya, betul. Jadi saya memilih kebahasaan karena peluangnya lebih besar. Oke, ya bisa diterima ya alasannya. Tetapi memang itu menjadi pilihan masing-masing ya ketika siapapun yang memang masuk ke prodi pendidikan bahasa Indonesia memiliki kecenderungan ya pendidikan bahasa, ini sastra. Ya, yang penting ketika kita sudah masuk ke situ, kita bisa menikmatinya sekaligus punya rencana bagaimana ke depannya. Tadi sudah disampaikan oleh Rizka ya, teman-teman, bahwa Rizka lebih menyukai bidang linguistik ya atau kebahasaan atau pembelajaran bahasa
Rizka bisa melihat jauh ke depan ya, bahwa nanti ada kompetitor atau tadi dikatakan pesaing gitu. Ya nggak masalah. Oke. Selanjutnya, tadi memilih buku ajar ya daripada novel ya. Apakah ada sangkut pautnya Iya, dengan Pak. jawaban tadi ya, lebih memilih linguistik daripada karya sastra begitu ya, Mbak? Buku ajar ya, berarti punya hobi membaca ya yang cukup Iya, ekstrim begitu. Begitu. Bagaimana alasannya, Mbak Rizka? iya. Saya lebih menyukai mempelajari tentang ilmu daripada hanya sekedar cerita. Karya sastra. Kalau novel itu kan hanya sekedar cerita. Iya. Ya, karya sastra itu kan hanya sekedar cerita dan kebanyakan lebih bersifat imajinatif. Nah, Imajinatif. kalau buku ajar itu sifatnya real dan saya nantinya juga akan berkecimpung dengan buku ajar tersebut jika saya nanti benar-benar ditakdirkan menjadi pengajar bahasa Indonesia. Seperti itu, Pak. Oke, mantap. Ya, saya doakan cita-cita. Memang cita-citanya di guru bahasa Indonesia ya, Mbak ya. Sepertinya Iya, Pak. punya mimpi yang kuat, punya tekad yang besar jadi guru bahasa Indonesia. Nanti saya kulik ya, mengapa Mbak Rizka juga apa namanya memilih. Iya, Pak. Nanti saya tanya juga mengapa Mbak Rizka memilih prodi pendidikan bahasa Indonesia UNIM ya, pasti ada ceritanya. Begitu. Kemudian selanjutnya apa tadi ya? Iya, Pak. Mie ayam apa bakso ya tadi ya? Mengapa bakso? Iya, karena ya saya lebih suka dengan daging dibandingkan dengan Suka daging mie-mian. ya? Walaupun saya juga suka mie, Iya, tapi ya saya lebih memilih daging ya. daging daripada mie. Oke, ya Iya, Pak. untuk masalah kuliner selera ya. Kalau saya suka keduanya, Mbak. Tapi ya nggak bisa harus menghabiskan dalam waktu yang sama mie ayam, kemudian ada bakso ya. Iya, Iya, Pak. ya. Kalau disuruh pilih dua-duanya, saya pasti juga pilih dua-duanya, Pak. Tapi kan tadi Bapak minta salah satu, ya sudah, saya pilih Ya, itu. ya yang paling suka bakso tadi ya. Memang enak ya, apalagi kalau di sini apa ya bakso mama ya, Iya, Pak. Mojokerto ini yang paling banyak disukai ya. Iya, Pak. Oke, oke. Iya, Pak. Sekarang saya ingin tanya-tanya masalah Mbak Rizka ya, secara sosok Rizka Triwijaya yang notabene boleh kita sebut mahasiswa disabilitas ya Mbak ya. Boleh, Pak. Ya, mohon maaf, tapi ini salah satu niat saya untuk mewawancarai atau minta Mbak Rizka masuk ke podcast saya adalah ingin tahu bahwa UNIM atau PBI Pendidikan Bahasa Indonesia itu ramah terhadap mahasiswa disabilitas. Di sisi lain, barangkali penonton YouTube saya juga ingin tahu sebenarnya Rizka ini bagaimana sih kehidupan sehariannya, ya? Apakah terganggu dengan kondisi yang disabilitas seperti itu atau justru itu menjadi penyemangat pelecut agar bisa pertama bermimpi ya, bermimpi besar dan bisa mewujudkannya itu. Oke, saya tanya dulu, Mbak Rizka, untuk disabilitas ini, mohon maaf, itu memang dari ini ya, dari kecil ya Mbak ya, kalau boleh saya tahu. Iya, Pak. Hmm. Saya sudah mengalami ini dari sejak kecil, sejak lahir, Iya. dengan kondisi yang sangat kecil di dalam kandungan orang tua saya, yaitu 5 bulan. 5 bulan. Dan dengan Prematur itu berat ya. yang begitu, dengan prematur sekali, Pak. Iya. Prematur dini, sangat dini. Iya. Dengan berat yang hanya 9 ons waktu itu, dan tapi alhamdulillah saya bersyukur sekali bisa sampai di titik ini dan saya masih diberi kesempatan untuk mencapai cita-cita saya hingga
sekarang ini, Pak. Walaupun dengan kondisi saya yang serba berkekurangan. Ya, pastinya banyak hikmah di situ ya, Mbak Gitu. ya. Ngapunten, Mbak Iya, Pak. Rizka, untuk riwayat keluarga, apakah ada yang seperti itu atau memang takdirnya di Mbak Rizka? Mohon maaf kalau boleh tanya ya. Iya, Pak. Ya, Baik, saya akan menjawab. Alhamdulillah seluruh keluarga saya tidak ada yang memiliki keistimewaan seperti saya. iya. Tapi hanya saya yang diberi keistimewaan ini oleh Tuhan Yang Maha Esa. Seperti itu, Pak. Oke, berarti memang apa namanya, pada Mbak Rizka lah kejadian seperti ini begitu ya Mbak, yang dilihat dari kandungan prematur, Iya, Pak. kemudian apa namanya Iya. bisa muncul kejadian seperti ini, tapi puji syukur alhamdulillahnya Mbak Rizka punya semangat yang tinggi sehingga sampai di pendidikan yang tinggi, masuk ke kampus begitu ya, dunia perkuliahan seperti itu. Nah, pastinya ya Mbak ya, ya Alhamdulillah. pastinya teman-teman atau apa namanya penonton siniar saya ini ingin tanya sebetulnya, itu menjadi beban nggak sih Mbak dengan kondisi yang seperti itu? Pernah nggak diolok-olok, kalau sekarang dibully gitu? Pastinya. Iya. 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 Pastinya, Pak. Iya. Saya pasti ada saja yang mengolok-olok saya, yang membuli, yang mengata-ngatai, dan lain sebagainya. Iya. Bahkan kekerasan pun saya pernah mengalaminya. Kekerasan, Mbak? Iya. Boleh diceritakan itu, Mbak, kalau berkenan bercerita. Bagaimana itu kekerasan yang pernah dialami oleh teman ya berarti ya ini ya? Iya, dulu waktu saya masih duduk di sekolah dasar. Oh iya, sekolah dasar. Saya tidak bisa menyebutkan di sini ya, Pak ya, sekolahnya karena saya menjaga nama baik sekolah saya. Ya, betul. Ya, intinya adalah mereka mendorong saya hingga jatuh, mengolok-olok saya, dan bahkan pernah di suatu ketika mereka tanpa alasan membenturkan kepala saya ke tembok. Saya juga tidak tahu alasan mereka apa. Oke. Ya, pastinya itu ini ya, bikin sakit hati ya, kecewa begitu ya. Iya. Iya, ya. tapi dengan adanya kejadian seperti itu menjadikan saya pribadi yang lebih kuat. Iya. Jika tidak ada mereka, jika tidak ada olok-olokan mereka, saya mungkin tidak berada di titik ini dan tidak sekuat ini, Pak. Iya, betul. Justru ketika ada Jadi, hal ya. Saya tetap berterima kasih kepada mereka. Iya, secara nggak langsung mereka malah ini ya Mbak, menempa diri kita ya. Ketika ada yang nggak suka, ketika ada yang tercela perbuatannya, ya. Kalau kita ambil positifnya itu membuat diri kita tuh kuat. Betul sekali, Pak. Iya, diri kita itu kuat. Ya, musibah menjadi berkah. Ya, katakanlah musibah itu menjadi berkah. Harus kita ubah jadi berkah gitu ya. Setuju ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Sangat setuju sekali. Oke. Tanpa mereka saya tidak akan seperti ini. Oke, kita loncat di masa-masa Rizka SMA ya. Bagaimana ini kalau boleh saya tahu? Apa yang menarik? Apakah aktif di apa namanya untuk rankingnya barangkali ya, akademiknya, terus ekstrakurikulernya, dan juga barangkali kalau boleh diceritakan masa-masa SMA atau zaman SMA itu kan masa-masa ini ya, lirik sana lirik situ gitu ya. Pernah nggak suka dengan seseorang gitu, masalah percintaan gitu ya?
Iya. Nah, gimana Mbak soal waktu SMA seperti apa? Baik, Pak. Iya, Pak. Jujur, Mm-mm. karena kondisi saya seperti ini, di Iya, saat saya duduk di bangku SMA, saya ya. tidak banyak mengikuti kegiatan, kecuali kegiatan di dalam kelas. Pembelajaran ya. Tapi Hmm. saya sering, tapi saya sering sekali mendapatkan proyek debat, Oh iya, luar biasa. entah itu debat presentasi, iya, Hmm. debat presentasi. Kalau ada materi apapun yang teman saya misalnya memberi pertanyaan tapi membolak-balikkan supaya saya bingung, tapi alhamdulillah saya tidak pernah gagal Mm-mm. ketika debat saat presentasi. Oke, luar biasa. Maka dari itu Hmm. saya juga iya, maka dari itu saya juga pernah bilang ke Bapak, Ya. saya ikut lomba Oh debat, iya, yang tapi itu ya. Mm-mm. dengan sayang seribu sayang, ya, dengan sayang seribu sayang, saya dan rekan-rekan tidak bisa lanjut ke tahap berikutnya karena memang saingan kami terlalu berat. Oke, yang penting jangan Tapi patah. saya cukup Mm-mm. bangga karena saya sudah mengikuti. Mm-mm. Iya, Ya, intinya jangan patah arang, terus memompa semangatnya ya. Gitu, Mbak Rizka. Oke, ternyata suka iya, berdebat Pak. ya. Suka berdebat ternyata ya. Iya, Oke, berarti iya, sangat. iya, ini mirip-mirip saya ya. Senang sekali ketika ada hal itu diungkapkan. Ayo kita adu argumentasi. Saya pikir ketika kita banyak berdiskusi, menambah wawasan kita, menambah kedewasaan kita, begitu ya. Tinggal bagaimana kita cara penyampaiannya ya, seperti itu. Oke. Tadi belum Iya, dijawab. Pak. Pernah suka dengan seseorang nggak? Iya. Wah, kalau masalah itu ya Pernah ya? jujur ya Pak ya, Ya. namanya saya juga normal, ya pasti ada. Oke. Tapi ya saya balik lagi. Hah, Niat saya di sekolah hanyalah mencari ilmu. masa. Untuk itu urusan nanti kalau sudah waktunya seperti itu, Pak. Oke. Iya, Pak. Perasaan itu Karena pawang saya banyak, Pak. apa? Apa, Mbak? Pawang saya banyak. Oke. Apa Ada namanya? Mm-mm. ada ayah, ada dua kakak laki-laki. Mm-mm. Ya jadi ini agak dibatasi. Pernah merasakan ya, tapi tidak sampai Kalau mengungkapkan. Tidak sampai mengungkapkan ya, ya. Oke. ya, Memang gitu. iya. Menurut Oke. saya itu tidak terlalu penting lah, Pak. Oh iya. Ya Ya, jadi boleh lah kalau buat sekedar bumbu-bumbu penyemangat saja. oh iya. Tapi ya itu penting juga Mbak untuk digali. Sebenarnya tipe tipe cowoknya nanti Mbak Rizka Iya, seperti apa itu di didesain dari sekarang ya gitu. Harus iya, ganteng, harus kaya, harus iya Pak. besar, harus yang nanti bisa diajak berdebat gitu ya. Waduh, perang Baratayuda setiap hari dong Oh Pak kalau iya. bisa diajak debat. Pokoknya nanti ya pasti akan katakanlah klise sih ini indah pada waktunya ya. Iya, Oke, tadi amin. ya tadi SMA sudah zaman-zaman SMA sudah sekarang ke kampus ya. Jadi sudah sempat diceritakan oleh Mbak Rizka, Iya Pak. memang mimpi besarnya adalah menjadi seorang guru bahasa Indonesia, ya sehingga memilih UNIM Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia karena memang mimpinya itu menjadi guru bahasa Indonesia ya Mbak ya. Padahal Rizka Iya pengen, Pak. kalau Mbak Rizka pengen tahu, profesi guru tuh tidak menjanjikan secara materi ya, nggak banyak ya dibandingkan dengan mungkin pegawai bank,
pegawai BUMN atau Iya, pengusaha. iya, Mengapa memilih guru iya, bahasa Indonesia lagi ya? Nah, berbicara antar mata pelajaran ya kan, bahasa Indonesia iya, Pak. juga dipandang sebelah ya, daripada guru yang MIPA, matematika, biologi, Iya, fisika, kimia, ataupun sesama rumpun bahasa dipandang sebelah daripada bahasa Inggris. Nah, ini memilih bahasa Indonesia. Ada cerita apa, Mbak? kenapa saya memilih bahasa Indonesia sebagai pilihan pendidikan saya saat ini? Hmm? Tidak lain, tidak bukan. Saya itu sebenarnya menyukai sastra juga, Loh, tapi iya. dalam bentuk puisi dan Hmm. cerpen. Ya. Seperti itu. Itu Hmm. pertama. Kedua, karena bahasa Indonesia ini tidak banyak peminatnya, Hmm. saya ingin membuktikan kepada orang-orang bahwa bahasa Indonesia ini loh bisa maju. Hmm. Masa bahasa kita sendiri Anda tidak mau mempelajari? Hmm. Terlihat sepele, Pak. Iya. Tapi tidak banyak orang yang bisa menyampaikan maksud atau tujuannya dengan berbahasa Indonesia yang baik. Jadi mimpi saya cukup sederhana, Hmm. ingin memperkenalkan lebih jauh kepada generasi sekarang ataupun nanti Hmm. calon peserta didik saya bahwa bahasa Indonesia itu juga menarik loh. Bahkan orang luar negeri pun sangat berminat dan sangat tertarik dengan bahasa kita. Kita yang mempunyai bahasa ini sendiri, kenapa tidak mau mempelajari? Bahkan jika dikupas tuntas, itu banyak sekali yang bisa digali dari bahasa kita Iya. dibandingkan dengan bahasa asing lainnya. Seperti itu, Pak. Oke. Luar biasa ya apa namanya penjelasannya atau untaian Terima argumentasinya. kasih. Tapi itu nggak menjanjikan kekayaan loh, Mbak, seorang guru itu. Nggak masalah ya. Orang iso dadi wong sugih loh itu. Iya, nggak masalah sama sekali. Hmm. Karena ya memang saya kenapa memilih profesi ini? Karena melihat dari kondisi saya, kalau guru itu kan ya mungkin bisa dianggap ringan, cukup duduk menjelaskan materi sudah. Ya. Apalagi sekarang ada media menggunakan proyektor atau apapun. Walaupun nantinya saya tidak mampu untuk menulis di papan, saya cukup menjelaskan materi melalui proyektor yang saya bawa gitu, Kak. Oh. Jadi saya pun memikirkan ke depan, apa pekerjaan yang bisa saya lakukan dan saya gemari. Gitu, Pak. Itu alasan terbesar mengapa saya memilih bahasa Indonesia dan memilih profesi guru. Oke, memang Seperti itu. ya, saya juga percaya ya dan pernah jadi guru juga bahwa profesi guru itu profesi yang sangat spesial, digugulan ditiru, juga di masyarakat itu pekerjaan Betul ya, sekali. pekerjaan yang sangat mulia karena Iya. sebagaimana undang-undang ya mencerdaskan kehidupan bangsa itu juga pengaruh guru sangat besar di situ. Iya. Bagaimana ada presiden, menteri, pejabat itu juga karena guru ya, waktu di sekolah juga ada peran serta dari guru-guru yang luar biasa itu. Iya, Pak. Tuh, oke, hidup guru ya. Iya. Hidup guru meskipun ini bukan hari guru ya. Iya, hidup guru. Oke. Tanpa guru kita tidak bisa apa-apa loh, Pak. Oh iya, sangat setuju soal pernyataan itu ya. Sangat setuju. Toh bapak ibu saya juga guru. Jadi saya juga berangkat dari keluarga guru.
pernah jadi guru dan sekarang juga guru tapi di kampus gitu ya. Kan sama-sama mengajar ya. Jadi bisalah dianggap guru seperti itu. Oke. Untuk ini Mbak, apa namanya kan sudah 3 semester ini ya, semester 1, 2, 3 ini di kampus yang Mbak Rizka apa namanya aktif di situ. Bagaimana Mbak, apa namanya fasilitasnya atau pembelajarannya, lebih ke pembelajarannya? Apakah sudah cukup ramah dengan mahasiswa disabilitas seperti Mbak Rizka atau ada yang perlu disampaikan atau unek-uneknya apa? Silakan cerita Mbak di podcastnya saya ini. Sudah merasa nyaman belum ya dari sudut pandang Rizka sebagai seorang disabilitas? Kemudian apa namanya memang sudah terbiasa ya dalam satu kelas dengan teman yang lain yang seperti itu, tapi di perguruan tinggi pastinya kan berbeda ya antara materi yang di sekolah dengan materi di perguruan tinggi kan berbeda. Ada hal yang lebih ketat, ada sesuatu yang lebih tinggi, apalagi ini perguruan tinggi. Kemudian pembelajarannya apakah sudah betul membuat Rizka yang disabilitas ini itu nyaman? Ya, silakan cerita, Mbak. Kalau sampai saat ini untuk saya pembelajarannya sudah sangat membantu saya, apalagi dalam kehidupan ke depan ketika saya menjadi seorang pengajar. Mungkin kesulitannya adalah apa ya Pak, komunikasi dengan dosen masing-masing, apalagi ketika saat pandemi seperti ini. Ya. Lain lagi kalau tidak pandemi mungkin saya akan lebih mudah berinteraksi karena saya pun adalah anak IPS dulunya. Ya. Saya lebih suka berinteraksi secara langsung, bertukar pikiran secara langsung. Karena itu akan membuat saya lebih luas secara pemikiran dan wawasan. Tapi karena sekarang kondisinya seperti ini ya, saya tidak bisa berbicara banyak kecuali ya alhamdulillah masih diberikan kelancaran hingga semester 3 ini. Oke. Seperti itu, Pak. Berarti sudah merasa nyaman dan tidak ada kondisi yang tidak sangat nyaman, Pak. Ya, tidak ada kondisi yang menjadi kendala ya. Nah, itu pastinya cerita yang baik buat cerita yang baik buat saya yang memang latar belakangnya adalah dosennya Rizka begitu. Itu menjadi apa namanya cerita yang bisa saya sampaikan bahwa UNIM sudah betul-betul mengakomodasi ya, sudah betul-betul ramah sehingga silahkan bagi teman-teman yang memang punya saudara atau punya anak yang memang kondisinya sama dengan Rizka yang memiliki keistimewaan itu, jangan ragu-ragu ya untuk bisa berkuliah. Intinya sampai ke pendidikan tinggi, ya syukur-syukur bisa juga mengikuti jejak Rizka ya, masuk ke prodi pendidikan bahasa Indonesia Universitas Islam Majapahit gitu ya. Kita apalagi 2 tahun ini banyak sekali hibah ya, hibah yang diterima oleh prodi kita, khususnya juga alat bantu pembelajaran mahasiswa inklusi ya, atau pembelajaran inklusi yang mengakomodasi mereka yang mengalami kondisi yang seperti Rizka ini. Oke, tapi memang tidak ada kesulitan sama sekali ya Mbak. Misalnya pembelajarannya, model pembelajarannya ya. Selama ini barangkali kan diskusi, presentasi ya. Nah, tapi nanti ketika ada praktik. Alhamdulillah ya. Pak. Iya. Tapi nanti ketika ada praktek itu pastinya ada penyesuaian ya, ada pengondisian dengan kondisi Rizka yang seperti itu. Iya. Ya.
Tapi saya mau tanya, untuk Rizka sendiri ya, Iya, untuk Rizka sendiri berkaitan dengan tadi kan sudah cerita sempat di SD ada perlakuan yang tidak menyenangkan, bahkan sampai berbicara fisik ya. Kalau untuk teman-teman kuliah bagaimana? iya. Alhamdulillah, Pak. Hmm? Teman-teman kuliah menyambut saya dengan tangan terbuka dan luar biasa hangat, Hmm? dan saya seperti mendapatkan kembali hak saya di SMA. Hmm? Saya selama 12 tahun sekolah, Hmm? saya baru merasakan bahagianya dunia sekolah itu saat SMA. SMA Dan ya? alhamdulillah sekarang di tingkat perguruan tinggi juga saya dapatkan kembali Hmm. Alhamdulillah ya. perlakuan yang sangat hangat, Hmm. tidak ada diskriminasi apapun, Iya. dan pokoknya saya ingin berterima kasih sekali kepada UNIM yang sudah menerima saya dengan tangan terbuka dan dengan sambutan yang sangat hangat. Oke, alhamdulillah berarti memang teman-teman bisa memahami ya, bisa melihat bahwa semuanya Iya, Pak. di mata pendidikan itu memiliki hak dan kewajiban yang sederajat sama. Kemudian untuk dosen-dosen juga saya pikir memahami ini, tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan, intinya semuanya sama ya, sederajat di mata pendidikan. Dan memang betul untuk prodi pendidikan bahasa Indonesia memiliki komitmen Mbak Rizka ya, memiliki komitmen untuk mendukung segala hal yang berkaitan dengan pendidikan inklusi begitu. Itu terima kasih Mbak Rizka ceritanya. Nah, saya ingin mengungkap Mbak, selama ini ya, berarti sudah berapa tahun Mbak Rizka ini umurnya? 20 tahun ya ini ya umurnya. 21, Pak. 21 tahun. Oke. 21 tahun, Pak. Nah, Saya kelahiran 2000. ya berarti kan selama ini Saya kelahiran 2000. 2000 ya, selama ini pasti mengalami momen-momen ya. Nah, momen itu kalau boleh saya bagi menjadi dua ya, yaitu momen sukacita dan duka cita. Yang pertama ingin menanyakan ya, tapi ini Rizka boleh cerita atau enggak. Momen yang paling menyedihkan itu ketika apa Mbak? Yang sampai Mbak Rizka itu sakit hati, sampai mengeluarkan air mata, kemudian berdoa kepada Tuhan, Allah, kok begitu sih, kok saya sedih banget. Itu momen apa Mbak? Yang masih terngiang-ngiang sampai sekarang, yang bikin sedih, bikin galau, bikin marah. Yang mana Mbak? Ya, seperti yang saya ceritakan sebelumnya, Hmm? yaitu perlakuan pembulian saat saya masih di sekolah dasar dan sangat parah sekali. Dan bisa dibilang setiap saya pulang sekolah itu saya selalu nangis Hmm? dan dalam keadaan yang luka. Oh, yang itu ya, Dan di situ saya, yang fisik, kenapa saya, iya, yang fisik itu saya ya. sampai iya, Hmm? saya sampai berpikiran, iya, Hmm? saya sampai berpikiran, kenapa sih SD ini kok ada 6 tahun, Hmm? kok lama? Hmm? Saya harus menanggung penderitaan selama 6 tahun gitu, itu. Hmm? Saya sangat terpukul saat saya masih berada di sekolah dasar. Hmm? Dan yang lebih menyedihkannya lagi, Hmm? pendidikan yang saya jalani itu adalah notabene pendidikan Islam, madrasah. Oh, ini apa? Tapi mengapa MI ya, tidak MI ya, mencerminkan? MI ya. Iya, Hmm. iya, iya Pak. Hmm. Tapi yang saya sedihkan di situ adalah di sini notabene madrasah, tapi mengapa tidak mencerminkan kedamaian pendidikan Islam? Seperti itu, Pak. Oke. Dan lebih parah lagi ketika
akhir ujian nasional, Hmm. saya saat itu mendapatkan danem ya Pak ya, kalau kita nyebutnya dulu ya Pak ya, danem terendah. NIM ya, apa namanya, nilai akhir ya itu ya. Karena iya nilai akhir. Saya mendapatkan danem terendah yaitu 19,20. 19,20. 19 gitu loh Pak. Iya. Padahal saya itu ya tidak dibilang bodoh sekali juga tidak. Alhamdulillah saya bisa mengikuti. Dibilang pintar juga tidak. Tapi karena keterbatasan saya waktu itu. Karena waktu itu kan masanya masih ujian paper ya Pak ya. Harus menghitamkan lembar jawaban. LCK dan saya itu ya. cukup kesulitan. Iya. Dan saya cukup kesulitan dalam menghitamkan lembar jawaban. Di situ lembar jawaban saya hancur karena terkena keringat ataupun keluar dari lingkaran jawaban. Itu kan sudah tidak terbaca. Iya. Di situ saya sangat iya. Di situ saya sangat frustasi. Aku lo bisa, tapi kenapa nilai saya separah itu gitu. Saya loh tidak terlalu bodoh, pikiran saya saat itu seperti itu. Tapi kenapa nilai saya separah itu? Ternyata ya itu tadi kendalanya. Karena memang lembaran jawaban saya hancur. Ya karena saya tidak mampu menghitamkan jawaban secara maksimal. Ya terus bagaimana tanggapan dari itu sih Pak. Bagaimana respon dari pihak sekolah? Apa cukup baik atau seakan tidak mau tahu ya? Padahal kan tahu kondisi Rizka seperti itu, mestinya sudah disiapkan ya apa tindakan-tindakan, perlakuan-perlakuan yang sesuai dengan kondisi Rizka gitu. Iya Pak. Iya. Mohon maaf sebelumnya. Iya. Sebenarnya di saat saya sekolah dasar UN waktu itu, ayah saya sempat menyewakan joki. Ayah saya sempat menyewakan joki untuk menghitamkan lembar jawaban saya. Tapi di saat itu pihak sekolah memberikan saya saran, tidak usah pakai joki Pak, nanti kita bantu. Oh iya. Terus? Karena takutnya nanti sekolah yang kena gitu kan Pak. Ya. Kalau salah satu siswanya ada yang menggunakan joki. Tapi kenyataannya pada saat di lapangan saya mengerjakan sendiri. Tanpa dibantu siapapun. Oh iya. Ya. Seperti itu. Oke. Itu yang bikin. Ya itu sih Pak titik terendah saya. Ya itu. Iya. Menurut Rizka titik terendah ya, titik terendah untuk merasakan apa nestapa atau duganya itu ya. Tapi saya yakin itu jadi pelutut semangat ya untuk memompa diri, melihat bahwa bahwa sisi lain dunia ini itu juga, sisi lain dari dunia ini juga banyak hal yang lebih indah, lebih mengasyikkan begitu. Itu yang sedih. Sekarang momen apa atau kejadian apa yang istimewa, yang bikin lucu, bikin senang, bikin bahagia itu apa? Yang bikin senang banyak sekali. Kalau yang bikin senang, salah satunya adalah ketika saya memiliki keluarga baru. Keluarga baru, yaitu teman-teman baru saya yang baru lahir. Oh ya. Beberapa bulan lalu, iya. Yaitu keponakan saya yang baru lahir beberapa bulan lalu.
Dan saya juga sempat berpikir, jujur saya sempat berpikir, apakah keponakan saya ini nanti tidak pernah atau merasa malu atau tidak memiliki tante seperti saya. Seperti itu. Tapi pada kenyataannya, walaupun keponakan saya ini masih berumur beberapa bulan, dia kalau ke rumah selalu minta ke kamar saya dan mintanya tidur di samping saya. Oke. Di saat itu saya yakin luar biasa. Alhamdulillah saya sangat disayangi dengan ponakan saya walaupun kondisi saya seperti ini. Gitu. Alhamdulillah itu sih ya. Pak yang paling membahagiakan bagi saya. Ya, walaupun kan anak kecil itu jujur ya Pak ya. Kalau dia nyaman, dia nyaman. Kalau dia tidak nyaman, ya tidak nyaman. Dengan dia seperti itu berarti dia merasakan, oh ini loh tanteku. Walaupun dengan kondisi saya seperti ini, saya merasa sangat disayangi oleh dia. Itu adalah salah satu momen di mana banyak sekali kejadian indah dalam hidup saya. Itu salah satunya yang saya rasakan sekarang. Iya, kalau kayak gitu memang memunculkan ini Mbak, hormon apa ya? Hormon kebahagiaan ya. Iya. Muncul ke otak atau pikiran kita ya, seperti itu. Makanya saya juga seperti itu Mbak Rizka, ketika ada hal misalnya pekerjaan yang suntuk, ya saya pulang ke Solo ya, ke rumah, karena kembali lagi keluarga bahwa ya keluarga itu luar biasa, banyak sekali suntikan moral, asupan kebahagiaan justru dari situ. Sangat. Iya, bahwa pekerjaan sangat sekali. Pekerjaan itu cenderung melelahkan ya. Yang bikin bahagia, bikin kita segar bugar, pikirannya, hatinya itu keluarga, seperti itu. Jadi bersyukur ya kita punya keluarga yang masih lengkap, keluarga yang mencintai kita, menyayangi kita, menghargai kita dalam ya sangat-sangat ya, mutiara itu bernama keluarga ya. Saya katakan bahwa mutiara itu keluarga, bapak ibu kita, saudara kita. Lentera ketika kita gelap, dalam kondisi gelap, lenteranya ya juga keluarga yang memberikan sokongan, dukungan moral begitu. Nah, jadi momen yang membahagiakan adalah ini ya, harmonisnya keluarga ya, kasih sayang dari keluarga itu ya. Iya. Iya. Oke. Dan karena mereka juga saya kuat seperti ini. Dan karena mereka juga saya kuat seperti ini, menjadi orang kuat. Dan ya saya bisa sampai di titik perguruan tinggi ini juga support dari mereka. Oke. Oh ya, berarti tanpa mereka saya tidak ada di titik ini. Oh ya, jadi ingat, jadi masuk ke perguruan tinggi ini atas kemauan sendiri ya Mbak ya? Maksudnya tidak ada arahan, maksudnya tidak dipaksa begitu, enggak ya? Atas kemauan sendiri ya? Tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Memang ini kemauan saya sendiri, pilihan saya sendiri. Iya. Ini yang dan alhamdulillah keluarga tidak pernah melarang atau memaksakan kehendak, kamu nggak boleh ini, kamu nggak boleh itu. Terkadang saya juga, ya Allah, alhamdulillah sekali, saya bersyukur sekali dilahirkan dengan bersama keluarga yang membebaskan saya untuk memilih. Sesuai dengan selera, bakat, minat gitu ya. Yang seperti ini. Ya. Sesuai dengan bakat ya. Iya, Pak. Oke, ngomong-ngomong soal keluarga, Mbak Rizka anak keberapa sih? Anak keberapa? Nomor berapa? Saya anak ketiga, Pak. Dari berapa saudara? Anak ketiga. Dari berapa saudara? Dari 3 bersaudara. Oh, anak bontot. Dari 3 bersaudara. Anak bontot ya terakhir. Iya.
Kakaknya Mas, Mbak, atau apa? Iya, emas. Mas Dua semua. orang, Hmm. laki-laki semuanya. Oke, berarti Mbak Rizka Iya, paling cantik sendiri ya ini ya. Paling cantik sendiri alhamdulillah. di tengah Masih dua. ada ibu saya, Pak. Oh, berarti yang nomor satu siapa? Rizka Iya, atau ibu yang paling cantik? Ibu masih dua ada saja ibu ya. yang cantik. Ibu saya, Pak. Oke, berarti yang pertama Ibu ibu, yang kedua saya. Rizka. Oke, berbicara keluarga kalau boleh tanya-tanya ya. Mbak Rizka cenderung Iya, lebih cenderung dekat ke ayah atau iya, ibu? Pak. Silahkan. Dua-duanya, Pak. Oh, dua-duanya dekat ya. Tapi yang paling dekat Dua-duanya saya sangat dekat. pasti ada ya ketika Yang eh, paling dekat, curhat ke siapa begitu seringnya ya, paling nyaman ketika diajak ya, ngobrol itu siapa? ya, ya. Kalau anak cewek Ibu, biasanya oh malah ibu ya. Biasanya anak cewek kan ke ayahnya, ini malah ke ibunya ya. ibu, karena saya, iya, Hmm. Pak. Hmm. Karena saya hampir 24 jam bersama ibu. Hampir Sedangkan 24 ayah jam. saya ya Hmm. sibuk kerja di luar, Hmm. sibuk kerja. Hmm. Kalau pulang kerja ya pasti capek, jadi komunikasinya jarang, kecuali kalau lagi mood gitu, Pak. Hmm. Oke. Oke, berarti dekat dengan ibu ya. Hubungan saya lebih intim sama ibu. Oke. Pernah nggak ketika Iya, katanya kan 24 jam ya, hampir 24 jam dengan pernah nggak ketika berdua dengan ibu Mbak Rizka itu bertanya, Bu, kok kondisi saya seperti ini, yang itu sangat-sangat menyentuh hati nurani ya, mengharukan sampai mungkin nangis-nangis begitu. Pernah nggak kayak gitu? Barangkali ketika SD ya, atau dulu tapi iya, maksudnya iya, ketika iya. sekolah, ternyata di sekolah mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakan, kemudian curhat dengan ibu, ibu pun menangis seperti itu ya, nggak tahu harus bilang apa. Pernah seperti itu ya Mbak Rizka ya? Mungkin bisa diceritakan. Iya, Ya. pernah, Hmm. sangat pernah sekali. Di saat Hmm. itu saya bertanya kepada ibu, Bu, Hmm. kenapa sih Rizka kok dilahirkan seperti ini? Hmm. Kenapa sih aku kok nggak bisa kayak emas? Emas dua itu normal. Kenapa aku nggak normal kayak mereka? Hmm. Saya bilang seperti itu. Hmm. Dan ibu dengan penuh perasaan menjawab, kamu istimewa. Kamu itu adalah hadiah terindah buat ibu sama ayah. Jangan minder dengan kondisi kamu sekarang. Toh kamu nggak usah mikirin omongan orang di luar sana. Yang penting kamu harus fokus sama orang yang sayang sama kamu, sama ibu, sama ayah, sama emas, sama semua keluarga yang menerima kamu, siap memelukmu ketika kamu jatuh. Kamu bisa kuat kok. Ibu yakin kamu bisa kuat seperti itu. Dan di saat itu saya hanya terdiam dan berpikir, padahal waktu itu saya masih usia mungkin masih 9 atau 8 tahun nih. Saya sempat berpikir seperti ini, oh iya ya, kenapa saya tidak memikirkan orang yang benar-benar menyayangi saya? Kenapa saya hanya fokus kepada orang yang tidak menginginkan kehadiran saya? Padahal saya ya tidak meminta makan kepada mereka. Saya dinafkahi, diberi makan, diberi pendidikan yang layak oleh orang tua, oleh keluarga. Dan mereka tidak tahu apapun tentang kehidupan saya. Lalu kenapa saya memikirkan hal itu? Di saat itu saya berpikir seperti itu. Tapi yang namanya anak kecil ya, kalau setelah diberi semangat,
dan berangkat lagi ke sekolah, itu pasti muncul kembali ketakutan. Aku akan diapain ya hari ini? Seperti itu. Ya itu sih Pak, yang paling menyedihkan di saat saya berkomunikasi sama ibu. Iya. Saya bertanya-tanya, mengapa saya tidak sesempurna kakak-kakak saya? Dan jawaban beliau tadi ya seperti itu. Ya, saya itu istimewa, saya tidak perlu iri dengan mereka yang di luar sana. Ya. Dengan saudara-saudara saya. Yang terpenting saya harus fokus dengan orang yang peduli, orang yang sayang sama saya. Cukup seperti itu, kata ibu. Iya, cerita yang cukup menginspirasi. Ini jujur saya mengembun ya mata saya ini ya. Tersentuh ya cerita dari Rizka, apalagi berbicara sosok ya, seseorang yang luar biasa, kita dalam kandungannya, membesarkan kita maksudnya, sampai lelah pun itu juga berkat tenaga, pikiran, kekuatan luar biasa dari ibu. Sama Mbak, kalau saya berbicara seorang ibu itu, atau emak atau simbo itu, pasti emosionalnya itu muncul ya. Minimal menangis atau minimal berkaca-kaca lah matanya. Apalagi saya dari 2006 itu sudah keluar kota ya, meninggalkan ibu dan juga almarhum bapak. Berarti sudah berapa ya, 2006 ini 2000, sudah 15 tahun berarti ya. Sudah 15 tahun harus keluar kota. Ya, sampai sekarang, sampai berkeluarga anak 3 ini juga ya pulang ke kampung hanya momen Lebaran itu ya, ada jadwal ya. Jadi ketika berbicara orang tua, istimewanya atau khususnya adalah sosok seorang ibu itu sentimental ya, kita jadi emosional begitu. Salam buat ibu ya, salam dari saya. Iya. Ya, saya doakan. Sangat, iya. Ya, iya, salam buat ibu iya, yang Pak. sudah luar biasa. Kemudian semoga umurnya barokah, diberikan kemudahan, kelancaran, apapun yang didoakan Amin ya Allah. Bisa dikabulkan ya oleh Allah Ta'ala. Termasuk juga ayahnya dan Mas Rizka ya, mas-masnya Mbak Rizka itu. Amin. Ya bersyukur punya keluarga yang saling memahami, bisa menjadi sosok-sosok yang menyayangi, ya menjadi teman ngobrol, teman curhat, menjadi seorang yang superhero buat Rizka dengan kondisi yang seperti itu, pahlawan ya, pahlawan tanpa tanda jasa lah katakan seperti itu, yaitu keluarga. Bahwa memang betul ungkapan mutiara itu ya keluarga itu. Jadi jaga baik-baik yang sudah diamanahkan ke Rizka agar minimal membahagiakan orang tua. Iya, Pak. Begitu. Itu ya, jadi keluarga menjadi satu hal yang sangat penting buat Rizka. Begitupun teman-teman ya, teman-teman lama maupun teman-teman baru di perguruan tinggi di kampus ini, pastinya itu bisa menjadi lingkungan baru yang coba dikondisikan juga merasa nyaman di situ ya Rizka. Dan tadi sudah disampaikan merasa nyaman juga. Oke. Iya, Pak. Nah, nggak tertarik untuk jadi penulis, Mbak? Sudah menulis kah? Atau tadi dikatakan suka dengan puisi ya? Sudah pernah menulis seperti itu? Ya, jadi buku begitu? Dulu waktu di sekolah dasar, sempat diarahkan oleh salah satu guru saya untuk Rizka menulis yuk puisi atau cerpen. Tulis yang banyak, nanti saya terbitkan. Saya dijanjikan hal seperti itu. Ya namanya anak kecil ya Pak ya, semangat. Wah, kalau saya banyak menulis dan nanti dibukukan, pasti saya akan terkenal seperti itu Pak. Pemikiran saya seperti itu.
Pastinya. terkenal dan karya saya dikenal banyak orang. Lah mau nggak seperti itu? Tapi pada ya, Mau kan seperti itu? tapi Terkenal pada sebagai seorang akhirnya penulis. saya ya iya Hmm. iya. Tapi pada akhirnya saya memperoleh kekecewaan. Di Hmm. saat saya sudah membuat banyak sekali puisi dan cerpen, Iya. guru saya mengatakan, udah ya Rizka ya, buku kamu udah nggak kepake. Waktu itu, loh kok tiba-tiba seperti ini? Dan guru akademik ekstrakurikuler saya waktu itu bilang gini, di sekolah ini hanya mengutamakan seni kaligrafi, seni kiroah, dan seni tari. Seni menulis tidak begitu dipedulikan. Jadi di saat saya sudah bisa dikatakan sudah lelah ya Pak ya, menulis banyak karya, tapi ternyata karya saya tidak dianggap. Dari situ saya berpikiran kecewa. Saya enggak usah jadi penulis. Jadi penulis itu capek, susah. Lebih baik saya menjadi pengajar yang sudah pasti. Seperti itu. Oke. Dulu saya ada minat, tapi sekarang tidak terlalu. Ya karena kekecewaan itu tadi. Oke. Paham ya, ada rasa kecewa. Tapi saya siap bantu Mbak Rizka. Ya, saya siap bantu. Iya, Pak. Itu bukunya sudah terbit? Atau masih Belum, Mbak. Nah, maka dari itu, waktu itu kan Nah, saya... Oke. Itu file-filenya masih ada? File-filenya? Dokumen-dokumennya masih ada? Wah, itu sudah terlalu lama sekali, Pak. Sejak saya sekolah dasar dulu, sekarang sudah itu hilang. itu ditulis Ya, karena saya frustasi itu, saya buang semua. ditulis di kertas Iya. ya? Di buku tulis itu? Ya, saya tulis di kertas. Oh iya. Iya, Pak. Pada saat itu kan belum seperti sekarang ini, Pak, medianya. Oh iya ya, belum ada softfile gitu ya, flash disk, laptop gitu ya? Iya. Oh iya. Iya. Saya lupa ya. Iya, belum. Iya. Saya hanya mengenal tulis saja di buku yang banyak nanti saya terbitkan. Ternyata sudah saya bikin 2-3 buku, tapi nggak digubris sama sekali, malah dibilang seperti itu. Ya, ininya kekecewaannya sudahi saja. Munculkan rasa baru yang lebih menyemangati. Iya. Sebenarnya kalau bisa membandingkan Mbak Rizka ya, tadi kan Mbak Rizka membandingkan ya berdasarkan alasan kecewa itu memilih pengajar. Mengapa dua hal itu nggak digandeng ya menjadi satu kesatuan? Iya. Yang ngajar yang juga penulis begitu. Yang penulis yang juga ngajar di sekolah. Itu kan mengasyikkan itu, dan bisa ketika jadi guru jadi penulis. Dan banyak contohnya kan, banyak contohnya seperti itu. Dia siangnya barangkali di kantor ya, tapi dia juga penulis. Seperti Terelie itu, kalau Mbak Rizka mengikuti Terelie, ya ternyata dia tuh seorang akuntan, Mbak. Seorang akuntan yang biasanya itu mendampingi perusahaan-perusahaan ya, jauh dari wacana sastra ya. Jauh dari hiruk pikuk bagaimana sastra membuat karya sastra yang baik. Tapi kenyataannya novelnya sangat banyak. Salah satu 10 tahun terakhir ya, salah satu novelis yang produktif. Bagaimana dia bahkan dalam 1 tahun bisa menghasilkan beberapa judul novel. Ini kan luar biasa. Apalagi dari kita yang pengajar gitu ya, ada hubungannya dengan bahasa sastra, pastinya akan lebih mudah untuk jadi seorang penulis cerpen, sajak,
kumpulan cerpen, kumpulan sajak, atau bisa novelet atau novel gitu. Nanti bisa, atau kalau sekarang saja boleh saya tawarkan, nanti bisa kita kolaborasi Mbak antara saya dengan Mbak Rizka untuk buat kumpulan puisi gitu. Tertarik nggak kira-kira? Kalau puisi, Hmm. mungkin saya masih bisa dan masih tertarik. Ya, puisi nggak apa-apa Mbak. Tapi kalau untuk novel atau itu banyak. Cerpen. Hmm. Ya, kalau tertarik nanti kita Ya, kita diskusi di luar forum ini ya, di luar obrolan siniar ini. Katakanlah bikin 100 puisi ya, saya 50, Rizka 50. Jadi ada 100 puisi dalam buku itu. Temanya bebas. Gitu. Nanti saya bukukan. Kebetulan saya juga punya kenalan penerbit buku, bisa nanti gitu. Saya usahakan, saya bantu. Kan keren tuh ya kolaborasi antara dosen dengan mahasiswanya bikin satu buku kumpulan puisi, kan itu juga bisa jadi relief ya, relief atau apa namanya, bukti ya bahwa Rizka punya karya dicetak dan bisa dibaca oleh banyak orang. Dan nanti ketika Rizka jadi guru juga tidak perlu mencari referensi atau buku ajar atau bahan ajar ya. Ini loh nak, buku saya begitu. Kolaborasi antara saya dengan Pak Doni, dosen saya, silakan baca gitu. Siap ya? Siap berkolaborasi ya? iya Pak. Oke. Ini Ini cukup menarik. Siap ya, sekali. ya ini betul tawaran dari saya. Nanti tolong diingatkan ya, barangkali kan saya banyak pekerjaan. Silakan ditagih untuk serius membahas buku kumpulan puisi antara saya dan Rizka, gitu ya. Oke, ngobrol apa lagi ya Riz ya yang belum saya tanyakan ya? Iya Pak. Kira-kira ngobrol apa lagi ini? Sudah berapa menit ya ini? Lama banget ya. Oke, nah untuk ini, Lebih lama lagi ya saya siap Pak. oke. Terus kalau boleh saya tanya ya, untuk Rizka ya dalam Iya Pak. dalam apa namanya, pertimbangan ya menurut sudut pandang Rizka sebenarnya bagaimana ya, bagaimana melihat teman-teman yang kondisinya sama dengan Rizka, barangkali masih ada yang punya pesimistis ya, punya rasa pesimistis begitu, rendah hati, rendah diri, Iya. ya, rendah diri bahwa sudahlah buat apa sekolah tinggi-tinggi toh kondisinya juga nggak membaik ya. Tapi itu kan bisa dilihat dari Rizka, barangkali ada satu pesan khusus ke mereka yang barangkali juga nonton podcast ini ya di YouTube-nya saya. Kira-kira ada motivasi apa dari Rizka agar teman-teman yang disabilitas juga punya mimpi yang besar, punya tekad yang kuat, sampai sekolah setinggi-tingginya. Seperti itu. Silakan Rizka. Oke, kalau menurut saya, bagi teman-teman yang mungkin memiliki kondisi yang sama seperti saya, janganlah Anda merasa Anda ini berbeda. Janganlah merasa Anda ini tidak memiliki kemampuan apapun. Justru yang seperti kita ini harus memiliki sesuatu yang bisa menginspirasi dan memberikan manfaat bagi orang lain. Tidak untuk dalam konteks pendidikan saja, tapi juga konteks yang lainnya. Kan juga banyak dari teman-teman yang mungkin tidak bisa mengenyang perguruan tinggi seperti yang saya lakukan saat ini. Karena
memang malu atau apa. Tapi mungkin kita bisa menginspirasi melalui itu tadi yang seperti Bapak Dodi katakan, menginspirasi melalui karya, inovasi-inovasi yang kita berikan. Jadi jangan pernah merasa pesimis dengan kondisi yang kita alami saat ini. Percayalah, saya dan kalian yang memiliki kondisi yang sama, mungkin kita adalah pribadi yang istimewa. Tidak semua orang memiliki kondisi seperti kita. Kita adalah manusia luar biasa, manusia dengan segudang prestasi, dengan cara kita masing-masing. Jadi jangan pernah merasa kita rendah, walaupun kita memiliki kondisi yang sangat berkekurangan. Cukup seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Mbak Rizka yang sudah berkenan ya memberikan uraian motivasi ya, bahwa memang Allah Subhanahu wa taala itu maha adil ya. Maha adil dengan segala kebesarannya, dengan segala hikmahnya. Kondisi manusianya itu berbeda-beda ya. Dan tinggal bagaimana kita melihat sudut pandang ya, sudut pandang bagaimana kita bisa saling mengasihi ya, bisa saling membantu. Tadi dikatakan ada kejadian yang bikin kecewa, bisa saling mengerti bahwa ada orang yang butuh perhatian, ada orang yang perlu kita dorong untuk minimal merasakan hal yang sama, begitu ya. Sama-sama makan, sama-sama minum, sama-sama belajar, ya, sama-sama juga bisa menikmati sekolah yang setinggi-tingginya. Oke, berbicara sekolah, setelah lulus S1 apa langsung bekerja atau berminat juga lanjut Mbak S2, S3 begitu? Setelah menyelesaikan pendidikan S1, nanti rencananya mungkin saya akan langsung mencoba mengajar di sekolah sambil mungkin juga melanjutkan S2. Mungkin ini masih rencana saya. Oke, berarti memang karena kan juga untuk mendapatkan kualifikasi guru yang baik tidak cukup hanya S1 menurut saya. Oh iya, betul Mbak. Jadi sudah punya pandangan ya seperti itu. Kalau saya sarankan Mbak Rizka, segera saja setelah lulus bisa S2 ya, mengikuti perkembangan informasi, barangkali beasiswa ya, apalagi prodi kita sudah B, atau melihat beasiswa itu ya, itu yang sangat bisa membantu minimal untuk pembiayaan kuliah. Jadi Mbak Rizka bisa fokus betul-betul belajar. Kalau untuk PNS tertarik nggak? Jadi lulus kuliah PNS begitu? Sangat tertarik, Pak. Sangat tertarik sekali, apalagi di bidang saya mengajar. Oke, guru PNS. Karena itu juga menjadi jaminan. Iya, karena itu juga menjadi jaminan untuk hidup saya nanti. Oke. Sudah tahu nggak formasi-formasi PNS itu? Maksudnya ternyata memang ya negara itu juga ingin mengakomodasi Mbak Rizka ya, mengakomodasi bagi mereka yang disabilitas. Jadi ada formasi Mbak, ada formasi khusus untuk saudara-saudara kita. Iya, sudah tahu ya. Iya, sudah tahu. Ya, jadi negara kita, pemerintah kita itu juga mengakomodasi yang umum, kemudian yang orang Papua, orang Irian itu, dan juga saudara-saudara kita yang mengalami keistimewaan atau kekurangan itu. Jadi ada formasi khusus. Dan itu kesempatan Mbak Rizka nanti, tapi ini masih semester 3 ya, masih semangat-semangatnya, masih ada tahap atau jalan yang cukup panjang.
ini dinikmati dulu, tapi bolehlah didesain dari sekarang, dipikirkan dari sekarang. Setelah ini apa bekerja, mengikuti PNS, atau lanjut studi S2, syukur-syukur bisa S3 ya. Dengan kondisi yang ada, dengan keluarga yang sangat luar biasa, menyayangi, dan juga lingkungan baru di perguruan tinggi, pastinya itu bisa membuat Mbak Rizka semakin tegar ya, semakin dewasa, semakin bisa menikmati bahwa orang lain itu, Iya, semakin memberikan kesan bahwa orang lain itu juga memiliki kasih sayang yang luar biasa ke Rizka, mencoba untuk membantu bahwa apa yang ada di depan mata itu mudah bagi Rizka dengan kondisi yang seperti itu. Itu ya Mbak Rizka ya. alhamdulillah. Iya, Alhamdulillah, pastinya semua yang kenal Mbak Rizka akan mendukung Rizka bagaimana ya cita-citanya, impiannya bisa kita dorong seperti itu dan sesuai dengan harapan Rizka. Oke, barangkali itu Rizka obrolannya malam ini ya. Kalau kelamaan nanti mungkin jadi ngalor ngidul ya omongannya, jadi nggak jelas. enggak, Ya, saya enggak ucapkan masalah, Pak. saya ucapkan terima kasih ke Rizka ya, tamu saya hari ini di program Siniar Podcast CLBK ya. CLBK, cerita lama belum kelar. Ini Sama-sama. tadi hari ini teman-teman semuanya, pemirsa penonton kanal YouTube saya mengulik kehidupan Rizka Triwijaya, seorang mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Islam Majapahit Mojokerto, Jawa Timur ya. Masih Indonesia yang memiliki keistimewaan kalau di dalam bahasa umumnya bahwa Rizka adalah penyandang disabilitas. Jadi mahasiswa disabilitas tunadaksa ya. Tapi tadi kita bisa simak bersama bahwa ceritanya yang luar biasa, pernah tersakiti ya, bahkan sampai ke masalah fisik, pernah dibuat kecewa, kemudian bikin dia bertanya mengapa saya harus berbeda. Itu betul-betul menyentuh hati saya dan mungkin juga teman-teman semua, bagaimana keluasan ya, kelapang dadaan dari ibunya Rizka yang memberikan motivasi ke Rizka agar terus, kemudian agar bisa membesarkan hatinya, agar tidak rendah diri, sampai melewati masa-masa sekolah, kemudian masuk ke perkuliahan, ke kampus. Ternyata juga teman-temannya luar biasa ya. Dia tadi dikatakan merasa hidup kembali ya, mohon maaf, ketika SMA, dan ditemukan kembali juga kehidupan yang menurut dia nyaman di teman-teman kuliahnya ya Rizka ya. Gitu ya. Iya, Pak. Ya, begitu juga dia merasa bahwa prodi atau universitasnya bisa menyambutnya dengan hangat, kemudian pembelajaran juga dia cukup nyaman, dan harapannya cerita Rizka ini bisa mengubah sudut pandang kita ya, menambah istilahnya menambah pemikiran kita bahwa hal-hal yang seperti ini ada di sekitar kita ya, kejadian-kejadian seperti ini ada di sekeliling kita ya, dan di hadapan kita malah ya. Rizka menjadi contoh baik ya, best practice, bahwa kondisi yang seperti itu bukan untuk ditangisi ya, bukan untuk menyalahkan siapa atau menggugat takdir Allah, tapi dari kelemahan itu, dari keterbatasan itu menjadi suatu peluang ya, menjadi sebuah kekuatan yang harus terus kita pompa menjadi sebuah kekuatan besar, fondasi yang kokoh untuk
memimpikan dan mewujudkan mimpi itu dicontohkan oleh Rizka. Tadi kita simak bersama, Rizka ingin menjadi seorang pengajar atau guru bahasa Indonesia. Ini keren. Dan tadi tawarannya Mbak Rizka ya, saya bukan ngomong kosong, bukan abang-abang lambe, tawaran untuk berkolaborasi membuat buku, kumpulan puisi ya, itu serius, jadi nanti kita bisa diskusikan di luar forum ini ya, di Iya, Pak. siniar ini, tinggal nanti bagaimana prosesnya kita bisa ngobrol. Baik, Pak. Terima kasih Rizka, selamat malam. Semoga selalu sehat. Ya, selamat. Salam apa ya? Salam bahagia, salam sehat buat keluarga. Salam sungkem buat keluarga sehingga apa namanya? Barokah ya, Iya, barokah, Pak. barokah semuanya begitu. Begitu saja, teman-teman. Siniar kali ini, podcast kali ini Amin. dengan tajuk CLBK ya, cerita lama belum kelar, dengan tamu saya Rizka Triwijaya. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Mohon doanya ya. Salam sehat, salam semangat. Tidak lupa saya ingatkan untuk komentar, untuk sukai dan subscribe kanal YouTube saya ya. Doni Uji Windiat Moko. Oke, selamat malam. Selamat Saya beraktivitas. juga terima kasih telah diundang di podcast ini. Ya, terima kasih Mbak Rizka Triwijaya. Sukses selalu ya. Ya, Dan apa terima namanya? Ya, kasih. sangat bisa menginspirasi ini. Oke, begitu saja teman-teman. Saya akhiri dalam sebuah pantun. Ya, pantunnya seperti ini ya. Burung irian, burung cendrawasih. Ya, cukup sekian dan terima kasih. Cakep. Beli jajan di warung Mbok Narsi. Cukup sekian dan terima kasih. Oke. Cakep. Sampai jumpa semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih Rizka. Saya tutup ya. Iya, Pak. Silahkan. Terima kasih juga sudah mengundang saya. Oke, saya tutup.